nama saya Nia Maulidia, mahasiswa semester 3 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Nurul Huda. Di video ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari aset tetap penurunan nilai untuk memenuhi mata kuliah akuntansi menengah yang diampu oleh Pak Hafid Ismail MPD. Baiklah, mari simak penjelasannya. Baiklah, melanjutkan materi dari judul aset tetap penurunan nilai. Yang C, metode penurunan aset tetap. PSAK 2048 mengatur dua metode untuk mengukur dan mengakui penurunan nilai aset tetap, yaitu metode unit penghasil kas dan metode yakni pencatatan individu. Metode unit penghasil kas digunakan untuk aset tetap yang tidak menghasilkan arus kas yang independen dari aset lain, seperti aset tetap yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu unit operasional. Dan metode nilai pencatatan individu digunakan untuk aset tetap dan menghasilkan arus kas yang independen dari aset lain, seperti aset tetap yang digunakan untuk tujuan khusus atau dapat dijual secara terpisah. Metode unit penghasil kas melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi unit penghasil kas, yaitu kelompok kecil aset yang menghasilkan arus kas yang independen dari aset lain. Yang kedua, menganalisikan jumlah tercatat aset tetap di unit penghasilan kas yang relevan, berdasarkan basis dan yang rasional dan konsisten. Yang ketiga, mengestimasi jumlah pemulihan unit penghasil kas, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakaiannya. Yang keempat, membandingkan jumlah pemulihan unit penghasil kas dengan jumlah tercatatnya. Jika jumlah pemulihan lebih kecil dari jumlah tercatat, maka mengakui rugi penurunan nilai sebesar selisih antara keduanya. Yang kelima, menganalisikan rugi penurunan nilai ke aset yang termasuk dalam unit penghasilkan dengan cara mengurangi jumlah pencatatan aset tetap secara proporsional berdasarkan bobot jumlah tercatatnya dalam unit penghasil kas. Namun, pengurangan jumlah tercatat aset tetap tidak boleh melebihi jumlah pemulihan aset tetap tersebut. Yang kedua, metode nilai tercatat individu melibatkan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, mengestimasi jumlah pemulihan aset tetap, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset tetap dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakaiannya. Yang kedua, membandingkan jumlah pemulihan aset tetap dengan jumlah tercatatnya. Jika jumlah pemulihan lebih kecil dari jumlah tercatat, maka mengakui rugi penurunan nilai sebesar selisih antara keduanya. Ini adalah contoh dari penurunan nilai. Ada studi kasus dari PT KLM Transport adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Pada awal tahun 2019, pajak manajemen PT KLM Transport memutuskan untuk membeli 3 buah mobil transporter senilai 600 juta rupiah untuk memperlukan pengiriman barang. Pada akhir tahun 2020, PT KLM Transport melakukan evaluasi terhadap harga jual 3 mobil transporter senilai 500 juta rupiah. Adapun biaya penjualan perkiraan senilai 990 juta rupiah dengan nilai pakai aktiva sebesar 450 juta rupiah. Maka pertama-tama kamu harus mencari nilai sisa buku dan RA terlebih dahulu. Nilai recoverable amount atau RA sama dengan 500 juta rupiah dikurangi dengan 900 juta rupiah sama dengan 410 juta rupiah. Maka rumusnya nilai sisa buku sama dengan nilai pakai aktiva. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, maka penurunan nilai aset sama dengan nilai sisa buku dikurangi recoverable amount atau RA. Maka hasilnya yaitu penurunan nilai aset yaitu sebesar 450 juta rupiah dikurangi dengan 410 juta rupiah
yaitu hasilnya penurunan nilai aset sama dengan 40 juta rupiah. Maka, tabel yang dibuat seperti ini, rugi atas penurunan nilai aset tersebut nantinya akan dicatat sebagai berikut. Pada kolom pertama, rugi penurunan nilai aset yaitu 40 juta rupiah di kolom debit, di kolom kredit, akumulasi depresiasi sebesar 40 juta rupiah. Kesimpulannya yaitu penurunan aset tetap adalah suatu kondisi di mana nilai tercatat aset tetap melebihi dari pemulihannya, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset tetap dikurangi dengan pelepasan dengan nilai pakainya. Penurunan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh beberapa faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi kinerja dan manfaat ekonomi aset tetap. Penurunan nilai aset tetap harus diakui dengan rugi dalam laporan keuangan, dan nilai tercatat aset tetap harus diturunkan menjadi sebesar atau pemulihannya. Untuk mengukur dan mengakui penurunan nilai aset tetap, PSAK 48 mengatur dua metode, yaitu metode unit penghasil kas dan metode nilai tercatat individu. Metode unit penghasil kas digunakan untuk aset tetap yang tidak menghasilkan arus kas yang independen dari aset lain, sedangkan metode nilai pencatat individu digunakan untuk aset tetap yang menghasilkan arus kas yang independen dari aset lain. Kedua metode ini melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengestimasi, dan membandingkan, menganalisikan untuk memulihkan dan jumlah tercatat aset tetap. Dengan memahami konsep, metode, dan contoh penurunan nilai aset tetap, diharapkan dapat membantu entitas dalam melakukan pengelolaan dan melaporkan aset tetap secara akurat dan transparan. Menurut nilai aset tetap juga dapat menjadi informasi penting bagi para pemangku kepentingan dalam penilaian kinerja atau aspek entitas. Oleh karena itu, entitas harus menerapkan PSAK 48 secara konsisten dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan see you.